Selamat pagi anak-anak semua. Selamat bertemu kembali bersama dengan SD Tarakanita, Jakarta. Anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar mata pelajaran PPKN. Materi yang akan kita pelajari yaitu menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Materi ini merupakan materi kelanjutan dari materi yang sudah disampaikan di minggu-minggu yang lalu. Yuk kita belajar materi berikutnya. Indikator yang akan kita capai untuk hari ini, peserta didik mampu menjelaskan nilai persatuan dan kesatuan pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Indikator berikutnya yaitu peserta didik mampu menentukan contoh sikap hidup rukun untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Anak-anak, ada yang tahu foto atau gambar peristiwa apa ini? Ya, betul. Ada temanmu yang menebaknya, yaitu peristiwa pembacaan naskah proklamasi. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia diawali dari para pemuda dan masyarakat Indonesia mempersiapkan proklamasi dengan semangat persatuan dan kesatuan. Tepatnya di hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, yaitu merupakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Naskah proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Insinyur Soekarno merupakan Presiden Republik Indonesia yang pertama dan Muhammad Hatta merupakan Wakil Presiden Indonesia yang pertama juga. Tepat pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Pembacaan tersebut dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Nah, jalan tersebut sekarang dikenal dengan nama Jalan Proklamasi. Penyusunan naskah proklamasi ini disusun oleh beberapa orang. Yang pertama ada Insinyur Soekarno yang merupakan Presiden Indonesia yang pertama berperan sebagai penulis. Kemudian ada tokoh Muhammad Hatta dan juga Ahmad Subarjo, ini pemberi ide-ide secara lisan. Kemudian ada tokoh Soekarni, yaitu tokoh yang mengusulkan penandatanganan pada naskah proklamasi. Kemudian juga ada BM Diah, ini menemani dalam pengetikan yang dilakukan oleh Sayuti Melik. Kemudian ada juga tokoh Sudiro. Di sini tidak dijelaskan perannya sebagai apa. Nanti anak-anak bisa mencari tersendiri. Penyusunan dilakukan di Rumah Laksamana Maeda, Perwira Tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Loh, kenapa kok dilaksanakan di rumah orang Jepang? Padahal saat itu Indonesia sedang dijajah oleh Jepang. Nah, tokoh ini merupakan tokoh yang simpati terhadap kemerdekaan Indonesia. Naskah proklamasi tersebut ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, ini naskah asli berupa tulisan tangan yang menulis adalah Insinyur Soekarno. Di sini ada beberapa yang dicoret atau ada beberapa yang ditulis lain. Nah, ini merupakan usulan-usulan yang disampaikan oleh Muhammad Hatta dan juga Ahmad Subarjo, seperti tadi dalam perannya di depan. Kemudian ini naskah yang diketik oleh Sayuti Melik. Nah, di sini tahunnya 05, ini mempergunakan kalender Jepang pada saat itu. Karena pada saat itu Indonesia masih berada di bawah kekuasaan penjajahan Jepang. Pagi harinya,
pada tanggal 17 Agustus 1945, para pemuda sudah berkumpul di rumah Insinyur Soekarno. Mereka semua ingin mengamankan peristiwa proklamasi kemerdekaan dengan pembacaan naskah proklamasi. Pada pukul 10:30, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi dengan suara lantang dan penuh semangat. Kemudian bendera merah putih dikibarkan oleh Latif Hindraningrat dan Suhud Sastrokusumo. Bendera merah putih tersebut merupakan hasil jahitan tangan oleh Ibu Fatmawati yang saat itu merupakan istri dari Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Saat pengibaran bendera, seluruh pemuda dan masyarakat yang hadir menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan suara yang lantang pula. Nah, ini salah satu foto peristiwa pengibaran bendera merah putih. Anak-anak, dalam teks atau naskah proklamasi tadi, itu memiliki makna persatuan dan kesatuan. Nah, teks yang pertama atau bagian yang pertama berbunyi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Memiliki makna, proklamasi merupakan sebuah peristiwa penting yang menandai kelahiran bangsa Indonesia. Dengan semangat persatuan dan kesatuan, bangsa Indonesia telah menjadi bangsa yang mandiri dan merdeka. Kemudian di teks berikutnya, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, kalimat tersebut memiliki makna bahwa pemindahan kekuasaan antara Jepang dan Indonesia harus dilaksanakan dengan damai agar tidak terjadi pertumpahan darah atau pertempuran lagi. Anak-anak, nilai persatuan dan kesatuan peristiwa proklamasi kemerdekaan. Ini ada beberapa nilai. Yang pertama, mengutamakan kepentingan bersama. Nah, ada di mana? Yaitu sebelum pembacaan naskah proklamasi, Soekarno dan Hatta dibawa oleh para pemuda ke wilayah yang namanya Rengas Dengklok. Para pemuda memaksa Soekarno agar proklamasi segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI. Ada yang tahu PPKI itu apa? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, kenapa para pemuda tidak mau melalui PPKI ini? Jika proklamasi dilaksanakan melalui PPKI, maka kemerdekaan dianggap pemberian Jepang. Nah, para tokoh pada saat itu tidak mau dikatakan seperti itu. Karena apa? Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan seluruh bangsa Indonesia. Soekarno dan Hatta pun menyetujui untuk segera melaksanakan proklamasi demi kepentingan bersama. Nah, disinilah nilai persatuan mengutamakan kepentingan bersama. Nilai persatuan yang kedua yaitu musyawarah. Nah, musyawarah ini dilaksanakan saat menentukan isi naskah proklamasi, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo mendengarkan pendapat Soekarni yang mengusulkan naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Jadi kalau kita melihat pada naskahnya tadi, maka di bagian akhir itu ada tanda tangannya Soekarno dan Hatta dan juga ada tulisan atas nama bangsa Indonesia. Nah, mereka bertiga menyetujui usulan tersebut, ya, yaitu saran dari Soekarni. Nilai persatuan kesatuan peristiwa proklamasi kemerdekaan RI yang ketiga, yaitu persatuan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.
Nah, anak-anak, seluruh masyarakat Indonesia bersatu mewujudkan cita-cita bersama, yaitu menjadi bangsa yang merdeka dan terbebas dari penjajah. Anak-anak, sikap hidup rukun untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Penerapan sikap hidup rukun akan menciptakan suasana yang damai, aman, tertib, dan tentram. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sebenarnya sudah tercipta sejak zaman dahulu. Faktor-faktor yang mendorong hadirnya rasa persatuan dan kesatuan antara lain perasaan senasib, yaitu sama-sama dijajah. Kemudian peristiwa kebangkitan nasional yang selalu diperingati di Indonesia pada tanggal 20 Mei. Kemudian yang baru saja kita laksanakan yaitu peristiwa Sumpah Pemuda, ya, diperingati 28 Oktober. Dan yang saat sekarang kita pelajari yaitu peristiwa Proklamasi Kemerdekaan, yaitu pada tanggal 17 Agustus. Anak-anak, kita bisa menerapkan perilaku hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, contoh-contohnya, 1. Saling menghormati dan menghargai antar sesama. Contoh yang kedua, bermain tanpa membedakan suku bangsa, agama, dan ras. Yang ketiga, kerjasama menjaga kebersihan, keamanan, dan keindahan lingkungan. Yang keempat, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Yang kelima, bersikap ramah kepada siapapun. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Semangat kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ditunjukkan salah satu contoh gambarnya. Anak-anak, dalam kehidupan kesehariannya, kita juga memiliki manfaat semangat kebersamaan tersebut, yaitu meningkatkan persatuan dan kesatuan. Yang kedua, hubungan antar masyarakat terjalin harmonis, aman, dan tentram. Dan yang ketiga, kebersamaan antar masyarakat terjaga dengan baik. Nah, inilah beberapa manfaat dalam semangat kebersamaan hidup kita. Salah satu nilai kekeluargaan yang kita pegang di negara Indonesia sejak dari dulu adalah gotong royong. Pengertian gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan secara bersama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Semangat gotong royong merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia. Nah, dalam kegiatan bergotong royong juga memiliki banyak manfaat yang kita peroleh. Manfaat yang pertama yaitu memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan. Manfaat yang kedua, mempererat tali persaudaraan. Manfaat yang ketiga, meringankan pekerjaan sehingga cepat selesai. Yang keempat, menumbuhkan solidaritas dan kebersamaan antar sesama. Dan manfaat yang kelima, meringankan kesulitan orang lain. Anak-anak, dalam kegiatan gotong royong ini juga ada beberapa faktor yang mendukungnya, yaitu faktor kerjasama. Nah, dengan bekerja bersama, maka pekerjaan itu akan menjadi lebih ringan dan juga cepat selesai. Faktor berikutnya adalah faktor bertanggung jawab. Kita selaku warga negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjaga, untuk merawat. Kemudian faktor pendukung berikutnya yaitu toleransi. Nah, di faktor pendukung toleransi ini semua warga bisa ikut terlibat tanpa membedakan budaya, agama, suku, dan juga ras. Faktor pendukung yang keempat yaitu semangat kebersamaan.
Dengan semangat kebersamaan tersebut, maka akan menimbulkan kepedulian sehingga kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Anak-anak, dari materi yang sudah diberikan tadi atau yang sudah kita bahas bersama, anak-anak bisa juga membaca dari buku 5E yang bertema ekosistem, yaitu halaman 52 sampai 54, halaman 59 sampai 60, halaman 66 sampai dengan 67, dan halaman 83 sampai halaman 84. Nah, di sini ada sedikit tugas. Tugas ini juga dari buku. Nanti anak-anak bisa membaca dari artikel halaman 59 dari buku E. Kemudian di sana ada beberapa pertanyaan. Nah, di sini juga dituliskan. Berdasarkan artikel halaman 59, jawablah pertanyaan berikut. 1. Bagaimana wujud kerukunan yang terjalin antar warga di Desa Balun? Nanti anak-anak bisa baca artikelnya ya dari halaman 59. Kemudian soal yang kedua, mengapa toleransi menjadi salah satu sikap penting dalam menghadapi keberagaman? Dan soal yang ketiga, tuliskan perilaku yang mencerminkan toleransi warga Desa Balun. Nanti tugas silahkan kalian tulis, boleh diketik, boleh tulis tangan, kemudian nanti dikirim ke Google Classroom di kelas kalian masing-masing. Baik anak-anak, kiranya pembelajaran hari ini cukup sekian. Terima kasih, selamat belajar, salam sehat, Tuhan memberkati.